Sudah terlihat banajarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Coba hidupkan kameranya biar saya foto tanda bukti kita mengikuti kuliah. Ya, biar saya foto. Ya. Nah, ini adalah aplikasi di dalam teknik kimia. Kebetulan ini adalah kinetika reaksi kimia. Nah, ini sebenarnya dipelajari di semester 5 kayaknya ya. Teknik reaksi kimia yang pertama. Mungkin yang ngajar Pak Taslim, Pak Bambang, Pak Budi kayaknya ya. Nah, ini saya ambil dari buku Komputasi Proses, Introduction to Numerical Methods for Chemical Engineering. Nah, jadi di dalam teknik reaksi kimia, ya, ini nanti kamu belajar model kinetika yang dituliskan dalam bentuk model matematik. Ya. Pertimbangkan reaksi hipotesa reaksi kimia kompleks ya untuk skema sistem fase cair itu dituliskan adalah A direaksikan dengan A bereaksi menjadi B dengan laju reaksi adalah R1. Jadi R1 itu adalah laju reaksi. R ini adalah laju reaksi. Laju reaksi. Ini reaksi irreversible ya. Reaksi ya, satu pihak atau reaksi satu arah, berarti dia hanya bisa berubah menjadi produk. Nah, yang ini A berubah menjadi C, ya. Kemudian C bisa berubah menjadi A. Ini reaksi reversible, reaksi dua arah. Maka tanda panahnya itu adalah 2. Kemudian B bereaksi menjadi C dan D, ini adalah irreversible, reaksi satu arah, sama seperti reaksi yang pertama. Nah, jadi ini A berubah menjadi C, laju reaksinya R2. Kemudian C bisa berubah kembali menjadi A, itu laju reaksinya R3. Nah, jadi di sini ya perlu kita ketahui produknya itu adalah C dan D. Sementara B ini adalah produk intermediat. Jadi B itu adalah produk intermediat atau produk antara. Jadi B ini adalah produk intermediat. Intermediat atau produk antara. Nah, ini nanti lebih dijelaskan lagi apa itu produk antara. Itu di teknik reaksi kimia. Nah, laju reaksinya bisa dituliskan sebagai berikut. Ini seperti reaksi ini. Ini nanti dipelajari di TRK 1. Ya. Dipelajari. Di TRK 1. Ya, dan bagaimana cara menuliskannya. Ya, dan bagaimana cara menuliskannya.
Jadi di sini yang mau kita tekankan adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan tak linear yang terjadi. Ya, nah, bagaimana cara mempelajarinya? Ya, dan bagaimana itu nanti di TRK. Jadi di sini laju reaksi untuk reaksi pertama, ini untuk reaksi pertama, ya, ini reaksi kedua dan ketiga, ini reaksi keempat, ya, reaksi keempat, ini reaksi 1, 2, dan 3 karena dia adalah A berubah menjadi C, kemudian C itu juga berubah menjadi A. Nah, di sini dituliskan K itu adalah konstanta laju reaksi. Ya, di sini K ini adalah menunjukkan konstanta laju reaksi. Ya, konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi. Ya. Nah, jadi untuk reaksi yang pertama itu diketahui adalah dalam satuan gram per mol. R1 sama dengan K dikali Ca. Ya, ini orde-nya orde 1. Ya, jadi di dalam reaksi ini ada istilah orde reaksi. Orde reaksi itu menunjukkan angka ya yang berhubungan dengan konsentrasi laju reaksi. Jadi ini orde 1. Kemudian yang kedua ya, yang kedua R2 sama dengan K2. Jadi K1 konstanta laju reaksi pertama, K2 konstanta laju reaksi kedua. Itu Ca dipangkat 3/2. Ini orde-nya 3/2. Ya. Itu nanti diajari bagaimana menentukan orde-nya. Kemudian yang ketiga, reaksi yang ketiga adalah K3 sama dengan C konsentrasi C dipangkat 2. Berarti ini orde-nya orde 2. Sedangkan reaksi yang keempat, R4 sama dengan K4 dikali CB kuadrat. Berarti orde-nya orde 2. Nah, nilai konstantanya diketahui seperti di dalam soal. K1 1, sekan pangkat 1, K2 0,2 liter pangkat setengah per gram mol pangkat setengah sekan, K3 0,05 liter per gram mol second. Kemudian K4 adalah 0,4 liter per gram mol second, di mana RI adalah satuannya gram mol per liter second. Jadi R di sini adalah menunjukkan laju reaksi ke I, ya, menunjukkan laju reaksi ke I. Nah, untuk laju reaksi pertama ini, reaksi kedua ini, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan persoalannya. Ya, persoalannya reaksi ini terjadi di CSTR, ya, Continuous Stirrer Tank Reactor. Jadi terjadi di CSTR, ya. Nah, jadi digunakan untuk reaksi sistem ini. Jadi sistem ini menggunakan reaksi CSTR, Continuous Stirrer Tank. Ini nanti kamu pelajari di teknik reaktor. Ya. Nah, volume reaktor adalah PR sebesar 100 liter dan ya, umpan laju alir volume, ya, umpan laju alir volume, ya, yang menuju ke reaktor itu sebesar Q itu adalah 50 liter per detik atau second.
di mana konsentrasinya ya itu adalah 1 mol per liter komponen A. Nah, jadi yang masuk itu adalah komponen A. Nah, ini sebagai reaktan, kemudian B ini sebagai produk intermediat, ya begitu pula dengan C. Ya, C produk intermediat, tapi ya lebih ditekankan lagi pada reaksi B ini terbentuk C. Nah, jadi sebenarnya produk intermediatnya lebih umum atau lebih spesifik itu adalah B. Nah, ini dituliskan ya. Ini. Jadi ini konsentrasinya Ca0. Ini di dalam reaktor ya, ini konsentrasi keluarannya adalah laju keluarannya Q. Ya, konsentrasi keluarannya Ca, Cb, Cc, Cd. Nah, ingat kemarin ya prinsip reaktor ya, sini kita jelaskan sedikit ya prinsip reaktor. Prinsip reaktor CSTR. Prinsip reaktor CSTR ya, bahwasannya konsentrasi keluaran itu sama dengan konsentrasi di dalam reaktor. Nah, dalam setiap satuan waktu. Ya, prinsipnya konsentrasi keluaran di dalam reaktor sama dengan konsentrasi di dalam reaktor. Jadi konsentrasi ya, yang keluar ini dipelajari nanti di teknik reaktor. Konsentrasi yang keluar itu sama dengan ya konsentrasi yang di dalam reaktor. Nah, ini konsentrasi yang keluar sama dengan konsentrasi di dalam reaktor dalam setiap waktu tertentu. Pada kondisi waktu tertentu. Pada kondisi waktu tertentu. Nah, itu konsepnya. Pada kondisi waktu tertentu. Nah, makanya di sini ya, yang di dalam itu Ca, Cb, Cc, Cd itu sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi yang di dalam ini setiap titik ya, itu sama dengan Ca, Cb, Cc. Nah, itu konsepnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, saya lihat dulu, saya jelaskan sedikit videonya. Mungkin bisa mengubah akal sehatmu gimana sih konsep dari reaktor itu. Ntar saya pilihkan dulu supaya jangan blank kali. Gimana sih sebenarnya prinsip kerjanya? Saya tunjukkan videonya. Area. Reaktor CSTR. Apakah sudah kelihatan? Ya, Pak, sudah, Pak. Nah, ini. Nampak ini videonya? Sudah? Jadi ada waktu tinggal. Nampak ini? Nampak, Pak. Pak ya. Nah, jadi reaktannya yang biru sama yang kuning.
Jadi ada waktu tinggal atau dikenal dengan space time di dalam reaktor. Nah, jadi masuk secara kontinu, ada bejada pengaduknya. Nah, kemudian ya pada waktu tertentu ini perubahan warnanya dari warna biru direaksikan dengan warna kuning, kemudian terjadi reaksi, maka fluidanya berwarna merah. Nah, begitu terjadi berwarna merah, maka ada laju alir keluar. Paham kira-kira? Jadi reaktor batch, reaktor CSTR itu dilengkapi dengan pengaduk. Jadi seperti itu. Jadi ini ada, jadi waktu tinggal berarti waktu yang diperlukan untuk membentuk suatu produk. Jadi ini yang coba perhatikan laju keluarannya, nggak begitu langsung keluar ini. Begitu terbentuk dia produk, baru dia keluar. Itulah dia secara kontinu. Paham kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya? Oke. Itu kira-kira ya bisa kita pahami. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kasus ini. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, ya katanya ketika reaktor didesain, ya dikondisikan pada operasi steady state, ya pada kondisi steady state, sistem ini diasumsikan adalah dioperasikan pada kondisi isotermal, ya jadi tidak ada perubahan temperatur. Jadi pada kondisi isotermal. Nah, pada steady state, neraca massa didefinisikan ya di dalam sistem adalah ya konsentrasi yang masuk itu sama dengan konsentrasi yang keluar. Nah, itu tadi. Yang ini tadi sudah aku jelaskan, ini prinsip reaktor CSTR, konsentrasi yang keluar di dalam sistem reaktor itu sama dengan konsentrasi yang keluar pada saat waktu tertentu. Ini dia. Ini ya. Nah, maka neraca massa dapat dituliskan, ya. Neraca massa dapat dituliskan itu adalah ya pada kondisi steady state berarti laju akumulasinya itu adalah 0, ya. Jadi di sini pada kondisi steady state, maka di sini ya laju akumulasinya itu tidak ada. Ya. Laju akumulasinya itu sama dengan 0. Nah, ini. Sehingga neraca massanya yaitu adalah laju keluar sama dengan laju masuk, kemudian massa yang terbentuk secara umum kemudian dikurangi dengan massa yang dikonsumsi. Nah, itu ya. Nah, jadi massa yang dikonsumsi. Oke. Nah, sekarang untuk ini kita lihat komponen masing-masing. Ya, komponen masing-masing yaitu komponen A. Nah, komponen A berarti yang keluar adalah konsentrasi A dikali dengan lajunya. Jadi di sini ya konsentrasi ya dikali dengan laju ini menunjukkan sudah dalam bentuk mass. Ya, sudah dalam bentuk mass atau massa atau dalam bentuk mol. Ya, dalam bentuk mol. Ya, dalam bentuk mol. Ini. Berarti yang masuk adalah lajunya adalah boleh kita katakan di sini adalah Q, laju alir masuk sama dengan laju alir keluar. Dalam kasus ini lajunya adalah Q. Berarti yang keluar adalah Q dikali dengan CA. Maka di sini Q dikali dengan CA. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian yang masuk adalah ya, yang masuk adalah di sini adalah CA0. Berarti CA0 dikali dengan Q.
maka muncul di sini CA0 dikali dengan Q. Nah, kemudian yang terbentuk atau yang umum terjadi reaksi untuk komponen A itu adalah ya volume reaktor dikali dengan R3. Nah, kita tengok di A ya, yang A di sini adalah yang A. Kita tengok reaksinya yang A adalah A berubah menjadi B. Kemudian di sini A berubah menjadi C, kemudian C berubah menjadi A. Berarti pada reaksi nomor 3, A ini sebagai produk antara. Ini A berubah menjadi C, C berubah menjadi A. Berarti untuk R3, A di sini sebagai produk. Untuk reaksi nomor 3, A ini sebagai produk. Makanya dia di sini positif. Makanya di sini dia positif. Ya. PR3, PR di positif, ya. PR dikali R3. Nah, itu yang umum. Yang dikonsumsi, yang dipakai, ini yang terbentuk, ya, boleh juga yang terbentuk. Ini yang terbentuk berarti produk. Ini konsumsi berarti yang dipakai, ya, dikonsumsi yang dipakai. Berarti di sini PR R1 negatif. Nah, jadi di dalam kinetika reaksi, ya, di dalam kinetika reaksi ini kita tuliskan di sini. Di dalam kinetika reaksi, ya, ini nanti dipelajari, ya, nilai, ya, nilai R ini positif, ya, ini positif untuk produk, negatif untuk reaktan. Nah, kenapa? Nah, nilai R itu positif untuk produk, negatif untuk reaktan. Kenapa? Karena reaktan itu makin lama makin berkurang membentuk produk. Jadi reaktan itu jumlahnya makin lama makin berkurang, maka lajunya bernilai negatif. Sedangkan produk itu makin lama makin banyak atau makin bertambah, maka lajunya bernilai positif. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Daniel Pratama, mana ini? Ini pada matikan HP, matikan kamera semua ini. Joshua, mana Joshua? Ya, nah, hidupkan kameranya. Saya pun dari tadi ngidupi kamera, kalian pula enggak. Ya, nah, itu. Ya, Farah Nur Hafi, mana Farah? Tidur. Farah Nur. Iya, Pak. Tidur, lagi tidur. Enggak, Pak. Lagi nonton drama Korea. Enggak, Pak. Nah, itu. Jadi kalau yang mati-matikan ini kuanggap lagi nonton drama Korea ini. Cut Fadira Soraya mana? Cut Fadira. Ini pun lagi nengok drakor ini, drama Korea. Ya. Nah, dipanggili nggak ada. Mana Cut? Saya, Pak. Lagi nengok drama Korea. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti aman. Makanya di sini bernilai negatif. Yang ini bernilai negatif. Nah, ya, bernilai negatif. Nih. Nah, ya, bernilai negatif. Jadi reaksi R1 dan R2 itu untuk A negatif. Nah, kita tengok R1 untuk reaksi pertama A itu negatif, R1 negatif karena dia sebagai reaktan. Nah, kemudian untuk reaksi kedua A itu
sebagai reaktan, berarti dia negatif. Makanya muncul di sini yang dikonsumsi, yang dipakai itu adalah volume reaktor dikali dengan R1 dan R2. Jadi nanti di sini ya, volume reaktor ya dikali dengan laju reaksi, ini nanti dimensinya sudah dalam satuan massa ya atau mol. Atau mol. Oke, maka di sini negatif. Nah, kemudian ya kita tengok laju komponen B. Laju komponen B ya. Kita tuliskan laju komponen B. Nah, kita tengok dari sini. Komponen B itu yang keluar adalah Q dikali CB yang ini tadi Q dikali CA, maka di sini B. Q dikali B. Yang masuk itu 0. Kenapa? Karena B itu produk antara, reaktannya itu A. Nih. Jadi yang masuk itu adalah A. Jadi yang masuk itu adalah zat A dengan konsentrasinya adalah C0, lajunya Q sama. Jadi laju polimetriknya sama. Makanya di sini 0. Maka di sini 0. Nah, kemudian kita tengok ya, kita tengok yang terbentuk dan yang dipakai. Nah, yang terbentuk berarti produk, yang dipakai berarti reaktan. Ini adalah produk, ini adalah reaktan. Nah, kita tengok B itu direaksi, B direaksi. Nah, nih. Reaksi pertama B itu sebagai produk. Nah, koefisiennya ini 1, ini 2. Ini 2 koefisien reaksinya. Nah, makanya di sini ditulis dia 2 kali. Ini 1:2. Berarti ini 1:2. Maka di sini B sebagai produk. Ya, B sebagai produk. Makanya di sini B bernilai positif. Nah, ini. B bernilai positif. Kemudian karena koefisiennya 2, maka 2 kali R1. Kemudian di nomor 4, B itu sebagai reaktan. B itu sebagai reaktan. Nah, reaksi nomor 4, B sebagai reaktan. Koefisiennya 1. Lajunya R4. Karena dia sebagai reaktan, berarti yang dikonsumsi adalah bernilai negatif. Maka di sini bernilai negatif. Bisa ya? Maka di sini B bernilai negatif. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Kenapa ini bernilai negatif? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, berarti aman. Kalau nggak ada pertanyaan berarti aman. Kita lanjutkan. Ini. Nah, kemudian komponen C. Komponen C berarti ini Q dikali CC. Nah, itu yang keluar. Ini yang masuk. Yang masuk, ini yang keluar, out. Yang masuk C tidak ada. Sama seperti kasus B tadi. Nah, maka yang C adalah bernilai 0. C bernilai 0. Nah, sekarang kita tengok yang terbentuk atau produk. Kita tengok yang terbentuk atau produk. Ya. Yang terbentuk atau produk. C itu adalah ada di reaksi nomor 2.
C sebagai produk. Maka R2 untuk R2 bernilai positif. Koefisiennya 1. Kemudian C sebagai reaktan untuk R3. Jadi C sebagai produk untuk R2, C sebagai reaktan untuk R3. Kemudian C sebagai produk untuk R4. Nah, jadi yang terbentuk itu ada 2, yaitu yang positif ada 2, berarti R2 dan R4. Yang negatif berarti R3. Nah, maka yang dikonsumsi itu negatif, maka muncul R4, R3. Kemudian yang positif ini muncul R2 tambah R4. Nah, itu. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah komponen D. Komponen D berarti yang masuk adalah 0. Karena yang masuk adalah zat A. Yang keluar adalah Q dikali CD. Nah, kita tengok reaksi yang terbentuknya. Nih. Kita tengok. Untuk D itu adalah di R4. Ini sebagai produk di R4, maka nilainya positif R4. Ya, maka dia positif untuk R4. Nah, ini positif untuk R4. Nih. Nah, maka muncul di sini produk. Nah, yang dikonsumsi nggak ada dia. Yang dipakai nggak ada karena dia sebagai produk. Nih, maka dia 0 di sini. Nah, kemudian laju diekspresi, disubstitusi, ya, kemudian dituliskan kembali seperti ini. Di set, dituliskan kembali, ya, nah, dituliskan kembali, nah, laju, ya, dituliskan kembali dalam sistem ini. Berarti F1 sama dengan di set untuk persamaan nonlinear. Persamaan-persamaan ini, ya, dimasukkan nilai K-nya tadi. Nah, dimasukkan nilai R-nya, R1, R2, R3, R4, kemudian dimasukkan nilai K1-nya, K2-nya, K3-nya, K4. Ini dimasukkan ini tadi. R1-nya, R3-nya dimasukkan, R1-nya dimasukkan, R2-nya dimasukkan, 2R2, R4-nya, R2 tambah R4, R3-nya dengan memasukkan nilai K-nya. K-nya tadi K1 adalah 1, K2-nya 0,2, K3-nya 0,05, K4-nya adalah 0,4. Maka ini bisa kita set dalam bentuk fungsi linier. Berarti kita tuliskan adalah, ya, F1 untuk fungsi pertama, ya, dituliskan dalam bentuk fungsi, ya. Berarti F merupakan fungsi konsentrasi, ya, CA0, kemudian konsentrasi CA, ya, konsentrasi CB, konsentrasi D. Ini sama dengan 0. Maka dituliskan untuk fungsi yang pertama, kita tuliskan F1 itu sama dengan min CA, ya, min CA, ya. Kenapa min? Karena CA-nya adalah dia negatif, ya. Kemudian produk CA, kemudian ini adalah ditambah dengan CA0, ini. Kemudian PR ditambah ini
Ini dimasukkan kemari, ini tadi sudah ini. Jadi untuk persamaan 1 ini persamaan 1 ya. Untuk persamaan 1 kita tuliskan fungsi 1 ini adalah CA ya, CA, kemudian ini CA0 dibagi Q, kemudian ditambah PR dikali R3 dikurang negatif ya, sehingga persamaannya menjadi ini. Ya. Kemudian ini dikeluarkan ini kita tuliskan ini CA. Ntar habis pula baterai Pak Hendra. Oke. Ini adalah dituliskan dalam bentuk fungsi. Ini adalah CA dikali Q sama dengan CA0 dikali Q ditambah PR dikali R3 dikurang PR dikali R1 ditambah R2. Ini neraca massa yang pertama. Nah, kemudian kita bagi dengan Q. Kita bagi dengan Q. Kemudian ini kita pindahkan sehingga kita susun ini dalam bentuk F1 fungsinya. Ini kita pindahkan. Berarti ini menjadi dibagi dengan Q. Ini kita pindahkan ke kiri. Berarti menjadi min CA. Ini dibagi dengan Q. Ya, berarti ini tambah CA0. Nah, ini dibagi dengan Q. Nah, ini PR-nya kita masukkan. PR ditambah PR. Ini dikeluarkan PR-nya.
Ini dikeluarkan PR-nya. Berarti ini dikeluarkan PR-nya. Nah, berarti R3 adalah K3 dikali CC kuadrat. K3 dikali CC kuadrat. K3-nya 0,05. K3-nya 0,05. Berarti di sini K3-nya 0,05 CC kuadrat. Ini dikurang R1-nya adalah 1 CA. R1 CA. Ini dikali negatif berarti menjadi kurang. Ini menjadi R2. R2 adalah R2 K2. K2-nya 0,2. Berarti 0,2. Ini dibagi dengan Q, berarti Q-nya habis ini ya. Ini R2 K2-nya 0,2. 0,2 CA pangkat 3/2. Ini dibagi dengan Q. Maka muncul ini. Sama dengan 0. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Atau ini supaya sama dengan ini, Q-nya nggak usah dimasukin lah, K-nya nggak usah dimasukin. Belakangan untuk mempermudah perhitungan. Ini tadi adalah R3. R3 adalah K3 CC kuadrat. Nih. K3 CC kuadrat. Ini dikurang R1 K1 CA. R2 K2 CA pangkat 3/2. Ini persamaan dibagi dengan Q, ini habis Q-nya, ini menjadi QR, PR dibagi C. Maka muncul persamaan 1. Bisa? Nah, sekarang coba lanjutkan untuk F2. Bisa nggak dipahami? Coba.
Coba dituliskan untuk F2, F3, F4. Coba. Coba untuk F2, F3, F4. Ada CB, ada CC. Ini sama dengan 0. Nah, untuk F4 ini variabelnya adalah CB dan CD. Nah, maka ini dapatnya. Nah, kemudian kita kerjakan dengan metode Newton, dikasih tahu bahwasannya tebakan awalnya adalah CA sama dengan CB sama dengan CC sama dengan CD, ini 0,3 tebakan awal. Nah, maka nanti didapat, bisa kamu hitung pakai Excel sehingga bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan. Nah, ya, bisa kamu hitung pakai Excel. Ya, seharusnya ini dihitung pakai MATLAB. Ya, ini kita belum belajar komputasi, maka dihitung pakai Excel. Maka nanti didapat nilai akar-akarnya. CA berapa, ya, CB berapa, CC berapa, CD berapa. Kamu hitung pakai Excel. Saya nah, coba kamu hitung, ya. Nanti saya lihat hari ini, hari Selasa. Kita tengok dulu kegiatan kita hari Selasa. Nah, hari Selasa kita pengukuran CP1. Ingat? Hari Selasa kita pengukuran CP1.
Ya. Coba dikerjakan, nanti saya lihat ini. Ya, hari Selasa kita pengukuran CP1. Jadi persiapkan dirimu, akan kita ukur CP1 ini. Sekalian ini juga kamu persiapkan. Ya, menghitungnya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak, masih bingung, Pak. Tadi di bagian awal tadi penentuan arah di laju reaksinya, Pak. Setelah saya lihat lagi kan gitu, Pak. Cuman kok agak lain gitu setelah saya lihat, Pak, di peneracan masanya, Ya, Pak. yang mana? Yang di Pak. Yang mana? Yang di konsentrasi A dan di konsentrasi C, Pak. Itu gimana, Pak? Untuk Siapa ini yang bertanya? izin, Pak. Saya, Pak Daniel Pratama, NIM 20061. Di mana yang lain? Coba. Ini neraca masanya. Nah, ini yang membingungkan di neraca masa mana? Yang saya bingungkan, Pak, untuk yang di terbentuknya yang di komponen A sama komponen di C-nya, Pak. Oke. Nah, komponen A yang terbentuk positif negatifnya nih kan, maksudnya kan? Izin, Pak, di bagian ini ya, Pak, untuk perkalian di laju reaksinya, Pak. Laju reaksi ini. Yang untuk R3-nya, Pak. R3 dikali PR dikali R3, gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tengok ini yang masuk adalah yang masuk CA0 dikali Q. Yang keluar CA dikali Q. Yang terbentuk atau generasi itu positif PR dikali R3. Nah, kita tengok A. Nah, A itu ya. Ini saya pindahkan kemari. Ini reaksinya ada dua. A berubah menjadi C, C berubah menjadi A. Nah, jadi dia kalau kita pecah reaksinya seperti ini. Untuk R2 itu reaksinya adalah A berubah menjadi C. Nah, A berubah menjadi C. Maka R2 untuk A ini menjadi negatif R2. Nah, kemudian untuk reaksi yang nomor 3 ini adalah C berubah menjadi A. C berubah menjadi A. Ini adalah R2. Ini adalah R3. Perhatikan A ini sebagai produk. Nah, maka di sini RA ya, R2 dia positif. Karena dia sebagai produk. Di sini C sebagai reaktan. Berarti dia R3-nya negatif. Nah, gitu dia. Bisa dipahami kira-kira. Makanya muncul di sini ya peneracaannya R3 positif. R1 dan R2-nya adalah negatif. Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Lupa saya. Daniel? Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah. Terus yang mana lagi? Udah oke? Oke. Berarti yang ini udah bisa juga ya. Yang
ini C di sini komponen C. Nah, untuk komponen C itu sebagai reaktan yang dipakai. Nah, ini ingat aja, ini produk, ini reaktan. Nah, jadi yang terbentuk atau yang tergenerasi itu produk, yang dikonsumsi, yang konsumsi itu dipakai. Itu reaktan. Nah, itu nanti dipelajari di TRK ya. Nah, tapi udah kuajari di sini sebenarnya. Waktu belajar TRK sudah gampang. Karena sudah kuajari di sini kenapa positif, kenapa negatif. Ini dia. Nah, jadi untuk nilai R positif untuk produk, negatif untuk reaktan. Kenapa positif produk? Karena dia makin lama makin terbentuk, makin banyak. Nah, suatu saat dia berhenti. Kenapa reaktan negatif? Karena dia makin lama makin berkurang, kan dia makin habis membentuk reaksi. Habis dia bereaksi lama-lama, maka dia makin berkurang. Itu filosofisnya. Oke, saya kira-kira dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan Pak, pas di contoh soalnya itu kan Pak, kita melihat apanya Pak, reaksi dari suatu apanya Pak, reaksi suatu sampelnya itu Pak. Saya bingungnya di R2, R3, R4-nya gitu Pak. Soalnya kan Pak di R2, R3, R4-nya kan Pak, CA-nya itu kan Pak, dia kan bernilai 1 Pak. Kenapa di R2-nya dibuat 3/3/2 gitu Pak? Ya. Oke. Ini orde reaksinya. Nah, ini orde reaksinya. Orde reaksinya sudah ditentukan dari eksperimen sebelumnya. Jadi ini adalah reaksi ini ya, ini yang 3/2 ini adalah orde reaksi yang ditentukan dari percobaan sebelumnya. Jadi sebelum dia ini ya, sebelum dia kan kita teknik itu ini ya, teknik itu namanya adalah engineer ya. Nah, jadi data awal dari reaksi itu dia sudah peroleh. Nah, yaitu orde reaksinya untuk R2 itu CA 3/2. Nah, itu nanti di teknik reaksi dikasih tahu bagaimana cara kita menghitung orde reaksi. Jadi kamu jangan tanya dulu. Nanti kita habis mata kuliah teknik reaktor kita pelajari di sini. Nah, jadi nanti di teknik reaktor ya TRK 1 nanti kamu dikasih tahu bagaimana cara mencari orde reaksi. Nah, jadi jangan kamu supaya ini kan kita ini kan yang mau kita tampilkan kan matematiknya di sini kan. Nah, jadi jangan kita masuk terus ke ranah TRK itu. Jadi di sini saya jelaskan ya. Ini sudah diketahui dia sudah baku untuk reaksi ini. Nah, untuk reaksi R2 ini kenapa 1? Ya kan? Nah, kenapa 3/2 di sini CA? Ini dia sudah dapat didata dari percobaan sebelumnya. Nah, ya. Nah, jadi kenapa ini 1, kenapa ini 3/2, kenapa ini 2, R3 sama dengan K3 CC pangkat 2, kenapa 2? Itu dari data percobaan sebelumnya. Nah, itu. Makanya penelitian yang berhubungan dengan orde reaksi kinetika itu sulit. Nah, makanya di teknik kimia nggak ada mau dosen yang mengarahkan penelitiannya menuju ke model kinetika orde reaksi, nggak ada. Saya pernah dulu pun buat sekali orde 1, itu aja pun udah megap-megap mahasiswanya. Nah, mengasumsi reaksi orde 1. Jadi itu betul-betul diperoleh data. Jadi sekali lagi Maruli saya jelaskan di sini ya. Ini diperoleh dari data percobaan sebelumnya. Jadi R1 K1 CA pangkat 1. R2 CA pangkat 3/2. K3 CC pangkat 2. R4 K4 CB pangkat 2. Ini diperoleh dari data percobaan. Ya. Dari data percobaan.
Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Maruli. Oke, Pak. Nah, jadi yang perlu kita tekankan kenapa dia positif. Nah, kemudian laju itu berbanding terbalik, berbanding lurus dengan koefisiennya. Ingat itu, ya. Jadi seperti ini, ya, kenapa dia 2? Ya, kenapa dia 2? Ini, ya, karena koefisiennya. Jadi koefisien reaksi mempengaruhi laju reaksi, harga laju reaksi. Ini karena 2 ini koefisien reaksinya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya kembali, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi kan yang tugasnya itu Pak mencari nilai hasil akar-akar dari aplikasi yang tadi Pak yang 0,3. Itu untuk nilai VR per Q-nya itu Pak, nilai yang mana kita pakai Pak? Kalau dari perhitungan untuk Excel. Ini kan sudah ada di sini, ya. Ini kamu pakai, ini dia. Nah, ini sudah ada. Coba lihat ini. PR-nya 100, Q-nya 50, CA0-nya 1. Nah, jadi di data awalnya juga sudah dikasih tahu ini. Nah, ini. Nah, di data awalnya sudah dikasih tahu ini, di dalam soal lihat ini. Nah, sudah saya coret-coret ini, coba ini kamu tengok ini, volume reaktor 100, ya. Volume reaktor 100 ini. Nampak ini 100 liter. Kemudian laju alir volumetrik 50 liter per sekon. Nah, ini. Tuh, jadi volume reaktor 100, volume laju volumetrik 50. Kemudian yang lain-lain bisa ditengok di sini, ya, data sebelumnya. Ini K1-nya 1, K2-nya 0,2, K3-nya 0,05, K4-nya 0,4. Oke. Bisa kira-kira lagi? Daniel Pratama? Sudah Pak, sudah bisa. Jelas? Sudah Pak. Oke. Nah, tolong dicari masing-masing, nanti hari Rabu saya tanya. Ya, hari Rabu saya tanya. Kemudian persiapkan juga hari Selasa saya tanya, kemudian hari Selasa kita lakukan pengukuran CP. Nah, ini mau online atau offline ini? Pengukurannya offline atau offline? Ini Pak, online Pak. Online aja Pak. Di kelas atau di sini aja? Di rumah masing-masing? Seperti kemarin ujiannya, gimana? Saya tanya nih. Atau kita ke kampus? Di rumah masing-masing aja Pak. Hah? Masing-masing. Di rumah masing-masing aja Pak. Di kelas? Takut kalian di kelas? Hah? Gimana Daniel Rocky? Di kelas? Kita buat. Di rumah masing-masing aja Pak. Di rumah masing-masing. Ya Maruli, cocok kamu rasa? Cocok Pak. Cocok. Adelvia, mana Adelvia? Udah tidur ini Adelvia ini. Mana Adelvia? Ah, di mana ujiannya? Di kelas atau gimana? Di rumah masing-masing aja Pak. Nah, supaya mudah kerjasamanya gitu. Gimana Farah? Di kelas kita buat. Di rumah masing-masing aja Pak. Oke. Oke lah ya, kita ketemu nanti hari Selasa di rumah masing-masing. Pokoknya yang ini kamu kerjai, Selasa saya tanya dulu. Ya, Selasa saya tanya. Ya. Ya, oke. Kita live ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Live ya. Oke.